Don't worry, be happy. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk dihidupi. Shalom. Jumpa kembali dengan saya Hedi Bong di dalam acara MRT. Kali ini saya akan berbicara tentang jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, orang tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang yang berpangkat atau pegawai biasa, tinggal di kota atau di desa, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, seumur hidup saya tidak pernah khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup di dalam kekhawatiran. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apa sih yang dikhawatirkan oleh manusia? Matius 6 ayat 25 berbicara tentang hal kekhawatiran. Tuhan Yesus tahu manusia sering khawatir. Manusia sering berpikir bagaimana nanti kalau kita tidak punya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Ada satu pujian berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Saudara ingat, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit. Para ahli jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa berjuta-juta orang. Akibatnya orang itu tidak bisa tidur. Sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut penyakit utama atau musuh utama manusia. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita tidak larut di dalam kekhawatiran. Yang pertama, Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kehadirannya melenyapkan segala kekhawatiran dan memberi kita damai sejahtera. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju. Bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku meski secara kasat mata kita diperhadapkan dengan ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan riwayat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Ada tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Ketika mereka haus, Tuhan menyediakan air. Ketika mereka lapar, Tuhan mengirimkan mana, roti dari surga, dan juga burung puyuh. Yang kedua, bagaimana kita tidak larut dalam kekhawatiran, yaitu mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tolong garis bawahi kata senantiasa. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan. Saudara pasti masih ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Wow, luar biasa. Apa rahasia di balik mujizat yang terjadi itu? Rahasianya ada pada ucapan syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur.
Ucapan syukur merupakan cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses dengan caranya. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja mengubah kehidupan kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita menanggalkan segala keinginan dan menerima atas apa yang sedang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan masih banyak lagi cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti kisah mukjizat yang terjadi di atas, hal itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, baik di dalam pekerjaan maupun bisnis, dan separah apapun masalah rumah tangga yang kita alami, dan seburuk apapun keuangan yang sedang kita hadapi, hadapilah dengan sikap yang selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami datang kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kami, jangan khawatir, sebab Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam acara MRT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.